Pagoda tersebut pun menyerahkan diri dan merubah bentuknya menjadi kecil. Tak lama terdengar suara si hantu Gu yang memberitahukan sebuah tempat yang bernama Tebing Harta Karun, yang dimana pedangnya berada di tempat tersebut. Diketahui di tebing itu harta karun akan memilih tuannya sendiri. Dan benar saja ketika sebuah harta sudah menentukan tuannya, maka tidak bisa direbut seenak jidat ya sob ya. Dan pada waktu yang sama ada banyak harta karun yang keluar. Ketika Xiao tidak kebagian harta karun, salah satu monster memberitahukan bahwa ada satu harta karun yang mungkin saja cocok untuknya. Ketika Xiao menyentuh benang tersebut, ia pun merasakan aura yang sangat kuat. Yang diketahui pedang tersebut adalah pedang sifat tua hantu ya sob ya. Di sisi lain, Erling telah mendapatkan pengakuan sebuah harta karun. Tak lama si burung datang dengan tergesa-gesa dan memberitahukan keadaan singa berkepala 9 dan kawan-kawan yang dijebak di tengah perjalanannya. Yang ternyata si burung ini cepu ya sob ya. Di situasi yang terpojok, Erling dan para master penyegelnya pun datang memberi bala bantuan.
Setelah si harimau putih dikalahkan, datang si burung cepu untuk menuntut balas. Senjata si burung cepu adalah magnet berkekuatan tinggi yang bisa menarik logam dan salah satunya pedang si petua hantu.小屁孩可真有一套，害得本宫差点被你气死。 Dan setelah Xiao mengalahkannya, gunung berapi mulai bererupsi yang menandakan bahwa pintu keluar Gunung Baiduan akan segera terbuka. Erling berniat agar bersiap-siap untuk keluar dari Gunung Baiduan tersebut. Akan tetapi Xiao menolak dikarenakan ia masih mempunyai sebuah misi yang bertempat di kebun Baijiao. Erling pun tidak punya pilihan lain untuk menghentikan Xiao dan memberikan sebuah peta yang bisa membantu perjalanannya. Singkat cerita, Xiao telah sampai di kebun Baijiao untuk menemukan mata air keabadian. Dan di tengah ia berjalan, Xiao bertemu sebuah batu yang bisa berbicara. Si batu menunjukkan sebuah tempat yang bernama Medan Obat-obatan, yang diketahui tempat tersebut memiliki medan yang sangat kuat. Dikarenakan Xiao ahli menemukan sebuah obat-obatan, binatang berdarah campuran tersebut berniat untuk memerintahkan Xiao agar mengambil obat-obatan untuknya. Dan beberapa monster juga dipaksa untuk melakukan hal tersebut. Singkat cerita, si batu memberitahu tempat yang Xiao cari. Dikarenakan medan yang sangat kuat, tidak berlaku sebuah teknik harta. Xiao menggunakan si batu yang kebal akan efek medan di tempat tersebut. Diketahui batu tersebut adalah harta karun yang bernama batu Dewa Suci. Tidak terpengaruh oleh medan yang berat, juga lemparan yang akurat membuat si monster hampir sekarat. Banyak juga para monster yang antri ini, sob ya. Mereka telah bertarung beberapa hari untuk memperebutkan mata air ini. Ditakutkan mata airnya akan dibawa Xiao pergi, mereka pun bekerja sama. Tidak ada tanda-tanda sebuah air, melainkan hanya tumpukan pasir. Dan tak lama keluar sebuah ular api yang diduga mata air yang telah berubah bentuk. Dan ketika Xiao keluar dari tempat tersebut,
了，自取死路。你死定了！出了百草园，我的力量回来了。想你个头，快跑啊！Shihao mengeluarkan sebuah teknik rune yang sempat diberikan sebelumnya agar melarikan diri ke Gunung Huago untuk menemui Erling dan kawan-kawan. 哪是打不过的，走为上策啊！索利弗，去花果山跟石白会合。 Akan tetapi Shihao dan si batu ternyata nyasar ke sebuah area terlarang yang bernama Tiangu. 你那缩地符只能用3次哦。 Alih-alih tersasar dan lagi iseng-iseng berhadiah, Shihao berniat untuk mencari sebuah harta karun di tempat tersebut. 听这名字就知道里面肯定会有宝贝，不是我去，是我不去。 Akan tetapi di sisi lainnya, Shihao melihat Shi Yi yang sedang bertarung dengan seekor kupu-kupu iblis. 逆败4次，还不服？是野族的真正宝术。对了，打赢他就来自人。你除了这些本事还有什么？ Bertekad untuk melampaui batasan Shi Yi, ia pun memakan pasir mata air keabadian berharap agar menjadi lebih kuat. 只想再大上2、3岁，我要吃掉人物炼化。 Dan teringat kembali kejadian masa lalunya. 只要一会儿变好，喵。走吧。我是无敌的。 Di saat yang sama terjadi sebuah gempa yang diketahui jalan keluar Gunung Baiduan yang akan segera terbuka. Dan para penduduk asli setempat akan mulai berburu semua orang luar. 赶快去跟师妹他们会合。 Dan singkat cerita, Shihao tersasar untuk kedua kalinya. Dan hanya tersisa satu kesempatan lagi untuk bisa terbang kembali. 这也不是花果山。 Shihao pun tidak seorang diri di tempat tersebut. Ternyata si wanita ungu yang bernama Yunsi pun ada di sana. Dan ternyata tujuan asli Yunsi adalah mencuri harta penduduk setempat, yaitu kepompong ilahi. Ia mengambil kesempatan tersebut saat tahu pemilik aslinya sedang berburu keluar. 原住民老巢，聪明啊！不老去，缘分呐，又见面了。交出来！ 这下你打不到我了吧？就是你了，无耻！放手！我一直想捉头纯血凶兽的幼崽回村子。我不跟你摔跤。什么？什么的？又想再让他对付我？该死的小贼！别上去！Singkat cerita, Shihao telah sampai ke Gunung Huago. 总算到花果山了。 Si batu mencium aroma yang sangat wangi dan menunjuk sebuah air di sebuah ranting. 对对对对， Dan ketika Shihao mencobanya, ia pun seketika berhalusinasi ya sob ya. 你疯了！这东西会吸人精元啊！快把它弄掉！谁敢染指？死！
滚开！ Si batu memberitahu pohon akar tersebut yang bernama Pu, dan keberadaannya sangat dihindari para dewa di zaman kuno. 土拨鼠柴猪逼死我一样。这棵虽然只是其中的小树苗，谁吃人不一定呢。再尝尝这个的味道，刚才我就沾了点。 Di tempat yang sama, Shihao melihat 2 buah persik peri. Tanpa pikir panjang, langsung dibungkus aja ya sob ya. 肯定很补。 Dan segerombolan para monster berlari dengan cepat seperti ada sesuatu yang mengejarnya. 你这家伙总算知道回来了。 吓得俺们也跟着跑。 Tak lama sebuah tombak besar muncul di hadapan mereka, dan diketahui ia adalah penduduk asli Gunung Baiduan yang bernama Raja Dewa Monyet. Yang murka disebabkan banyak para pengunjung berani mencuri bunga, buah, dan obat suci di gunung tersebut. 有本事别跑！ 我们快离开这里吧。 外来者也敢夺本王圣药，死不足惜！是天高地厚。 Di tengah keributan yang terjadi, datanglah seekor naga tua yang diketahui adalah musuh masa lalu Sun Gokong. 还活着， Demi membalaskan dendam masa lalunya, si naga tua pun bersekongkol dengan orang luar. 任何人联手，还是赶快救出仙桃圣药。他是外来者。这猴儿将药劲儿可真够强的。小飞，你去哪儿？我要爆炸！ Singkat cerita, Shihao menyerap esensi buah persik. Di waktu yang bersamaan, Shihao pun ingin membuka jalur surgawi level 9 nih sob ya. 难得有这下个痛快！快去后山看看。是，走来。猴儿精不见了，这太难开了吧！兄弟他们今天能助我开启第9洞天，代价！那是本宫的朋友。堵住这下！九口洞天，给我滚远点儿！竟然变得这么厉害！快追啊！别让那猴子通风报信。 Setelah mengalahkan para prajurit monyet dan mengejarnya, Shihao melihat pohon buah persik yang tepat bersebelahan dengan Sugokong modern nih sob ya. Aduh sih ya, parah sih emang. 我跟张天打雷劈的，放肆！ 什么鬼阵？啊，好干净！ Hampir rata dengan tanah, Shihao diselamatkan harta karun pagoda yang kehilangan esensi sebelumnya. 谁在帮我？算了。 Shihao pun berinisiatif untuk memeriahkan perbakuhan taman. 切出他一臂之力！好机会！ Dan terjadi sebuah perebutan buah persik. 救出圣药！这颗圣药，把它交出来！ Dengan cepat, Erling membuka sebuah portal teleportasi. 快过来！ 你们跑不掉！ Ketika telah sampai di jalan keluar Gunung Baiduan, Sun Gokong modern memblokir jalan tersebut. 要仙桃树和猴儿将偿命。 Diketahui jalan keluar Gunung Baiduan sangat terbatas, dan jika benar-benar tidak bisa keluar akan terkurung selama ratusan tahun. 一个也别想逃！ Dikarenakan seorang putri kesayangannya terjebak, si Kaisar Api tidak tinggal diam.
适可而止。是父皇，父皇来接我了。我是在拜见我，奈我何？有本事你杀进来！这进不了百断山，想挑战百断山的规则，是吗？那得随你心意。给我死！来！你这是我共同生活。太巧了。变化。 Tidak mudah menentang aturan hukum Gunung Baiduan dengan menggunakan aura keberadaannya saja sangat easy peasy bagi si Kaisar Api. 好强的力量！ Singkat cerita, mereka bertiga pun telah kembali ke pavilion Butian. 辛苦你们了，我们进去吧。 Si Master memberitahu kondisi roh pengorbanan pohon dewa anggur yang semakin hari makin memburuk. Dua harta yang dibawa Shihao adalah harapan terakhir dewa pohon anggur agar bisa tetap hidup. 人无法阻止他的神息，我们想尽了办法。不老泉和神沙我都带回来了。 我等也需要准备一番。 Dan si Master memerintahkan Shihao untuk pergi ke pavilion kitab suci untuk mempelajari sesuatu, serta dalam waktu dekat keadaan permukaan akan berada dalam kekacauan. 荒域要大乱了。 Di sisi lain, leluhur Muyan lebih memilih untuk melatih si Qianbang. Mengingat tidak sedikit murid yang berbakat di pavilion tersebut. 好厉害的宝术！看来你又变强了，小哥哥，老祖。 九口洞天，那是，也不看看我是谁的弟子。 Leluhur Muyan mengatakan hal yang sama dengan si Master Pavilion, bahwa keadaan permukaan cepat atau lambat akan berada dalam 这 kekacauan. 段日子，感谢您指点清风。荒域就要乱了。听阁主的安排去藏经阁。 Singkat cerita, Shihao berada di pavilion kitab suci untuk menemukan teknik harta di tumpukan banyaknya buku. 哦，这也太折腾我了！这宝术太弱。猴年马月啊！ Seorang pengurus perpustakaan pun memberikan Shihao arahan bahwa tidak perlu tergesa-gesa untuk mencari teknik harta di antara lautan kitab suci ini. 欲速则不达，应在这本书海中。 静下心来，寻找属于我的缘法。 Dan singkatnya, Shihao menemukan sebuah sajak yang memiliki keserasian dengan teknik elang di dalam tubuhnya. 天玄波纹功和我体内的青天宝宝术互相呼应。 Pengurus pun memberitahu teknik yang ditemukannya sangatlah langka. 大鹏剖骨中悟出的一门宝术，这可是上古大能。 Di pagi hari, para murid dan guru berkumpul di halaman dalam untuk membangkitkan kembali roh pengorbanan pohon dewa anggur. 蓝灵图，遗铸祭灵大人重现神位，雷结叶。 Dan terakhir ada pada giliran Shihao. 吉林大人， Roh pengorbanan pohon dewa anggur pun terselamatkan. 祭灵大人挺过来了。 Di saat yang sama, muncul elang hitam yang diketahui adalah tubuh spiritual musuh masa lalunya si pohon dewa anggur. 明明即将陨落。 Salah satu maksud dari perkataan si Master Pavilion dan leluhur Muyan pun terjawabkan, yang dimana si elang hijau dan roh pengorbanan berbentuk manusia yang bernama Sanyan berniat untuk menghancurkan pohon dewa anggur yang sudah sekian lama sekarat. Akan tetapi mereka berdua pun heran dikarenakan pohon dewa anggur telah bangkit kembali. 我不信他还能挺下去。 Dan di sisi lain, si Qianbang memberitahukan bahwa Erling telah berkunjung. 下去没？差不多就行了。 Cin bucin nih Sob ya. 想师妹，你为什么要回来啊？因为啥？这该死的！ 闭嘴！ Singkat cerita, Xin berpindah ke halaman pavilion yang bernama Changjing. Berniat menyempurnakan teknik elang, si Pak Tua Hantu datang menyambut sebuah pedang.
去的回忆，山谷随便创一两种盖世宝术就好了。 Bukan hadiah yang diberikan, melainkan sebuah tinjuan. 什么意思？我好像帮你胸啊！打人不打脸啊！我打这个王子里的小王八！我好心帮你，你去恩将仇报。 Niat si Pak Tua Hantu yang ternyata baik dan memberikan sebuah wejangan. Kemajuan kultivasi Shihao yang terlalu cepat menyebabkan bahaya tersembunyi. Hanya dengan memperkuat tubuh dan fondasi untuk melangkah lebih jauh, si Pak Tua menyarankan untuk bermeditasi dengan roh pengorbanan pohon dewa anggur yang telah pulih. 你当我傻呀？你要给我补偿。 Dan tak lupa si Pak Tua meninggalkan pedang berkarat untuknya. Singkat cerita, Shihao berjalan di malam hari dan melihat aula suci kuno Paviliun Butian. Dan terdapat seorang leluhur di dalam aula tersebut. Banyak keuntungan apabila bisa masuk ke aula suci. 修行讲究练身练性， Akan tetapi, Shihao lebih memilih jalur kultivasi yang sudah dijalaninya. 我还是自己在这红尘中争渡吧。 Yang ternyata di sisi lainnya, aula suci itu menjadi tempat Shiyi berkultivasi. 接待我从圣月习的补天术。 Singkat cerita, Shin beralih ke halaman dalam Paviliun Butian. Shihao berniat memadukan jurus harta elang biru langit dan sajak gelombang jet emas. Penggabungan tersebut hampir menyerupai elang paus, yang diketahui salah satu dari 10 binatang terkuat di zaman kuno. 那可是太古年间最强的10大凶兽之一，真正的鲲宝，但正朝着这个方向接近。拜见鲲。 Dan tak lama, pohon dewa anggur memberikan harta tulang elang paus asli sebagai hadiah karena telah berhasil membawa mata air keabadian. Yang diketahui, harta tulang tersebut sempat hilang dari Paviliun Changjing dan berhasil ditemukan oleh si pohon dewa anggur. 剑哥遗落的那块宝骨，好好修炼吧。机灵大人在，再怎么乱也不怕。 Shin beralih ke arena pertarungan, yang dimana Akademi Zulu membawa para muridnya sparring dengan Paviliun Butian. 没想到竟然会和逐鹿书院切磋，你们天才营的弟子就这样？机会难得，我们快去看看。我看你还是赶快把最强的派上来。可是我们逐鹿书院一般弟子哦。 Melihat murid Paviliun dipermalukan oleh Akademi Zulu, Shihao menawarkan diri untuk maju. 手下留情。有点门道。那个是真的，要是真身。 Di tengah pertarungan, Dewi Pra menelusuri lebih lanjut keadaan si roh pengorbanan. 靠近了，奇迹却有隐隐，但愿你们能度过。 Ia pun memberikan sebuah sinyal kepada musuh lama pohon dewa anggur. Dirasa memiliki kesempatan yang bagus saat tahu kondisi roh pengorbanan yang tidak stabil, ia pun memutuskan untuk turun melihat keadaan yang sebenarnya. Pertarungan pun terus berlanjut. 天蓬宝书，你就只会嘴硬吗？ 两种宝术都治不了这家伙，那就融合，融合。 Sampai di mana datang serangan kejutan dari musuh bebuyutan. 老朋友，我来了。 Yang ternyata si pohon dewa anggur dengan sengaja tidak menstabilkan auranya untuk memancing si musuh mendekat. 不，留下来吧。好强！ Dan singkat cerita di malam hari, setelah mengalahkan salah satu musuhnya, si roh pengorbanan memanggil Master Pavilion 纪灵大人，你 dan memberitahukan bahwa dirinya akan menghilang. 改变不了内部的衰败。 Bahwa sekarang ada banyak pengintai dari dunia luar. Maksud dari roh pengorbanan membiarkan si Master mengundang Akademi Zulu adalah untuk menunjukkan kelemahannya pada dunia luar. Membunuh musuh kuat pada hari ini hanya untuk menakut-nakuti saja. 我来杀了，以震慑他们，看着必定会来洗劫。
不日，我将陨落，不听革灭亡之日。 Singkat cerita, pohon Dewa Anggur memerintahkan untuk menyelamatkan para murid dan memindahkannya ke 7 benteng terdepan. 你马上召集门中弟子，薪火不断。是最后一批了。 Di tengah pemindahannya, si murid memberitahukan bahwa benteng wilayah luarnya diserang oleh sekelompok orang misterius. 慢着，怎么就马上被人拔除了？ 目前只知道被拔除了3个，弟子和长老们几乎全灭，走漏了风声。 Dan kekacauan pun telah dimulai. 活着，古天阁就不会灭亡。是你们能放肆的地方。走开！ 不要啊！ Di tengah kericuhan yang terjadi, Xiao melihat kembali Yufeng yang berniat membelot. Bukannya membantu, akan tetapi berniat mengambil keuntungan dari kekacauan yang terjadi. Di bagian dalam pavilion Butian diperlihatkan kembali Xiongqi, salah satu pelaku perusakan Great Wilderness, yang juga merupakan musuh Dewa Pohon Anggur. 终归要神主精华，那就战吧！ Telah berkhianat, Yufeng dan para master yang dibawanya berambisi untuk meningkatkan kekuatan klan Yu dengan cara mengambil akar si roh pengorbanan. Sebagai sesama murid pavilion Butian, Xiao peduli akan hal tersebut dan menghentikannya. 李峰，打算伤害机灵大人，拦住他！我没事，还要伤害机灵大人，来帮你，去！ 合力拿下这个叛徒！阻止了神藤根脉，开始训练原料。我需要时间，拦住他们！就抢！ Dikarenakan kesempatan Dewa Pohon Anggur untuk bisa tetap hidup sangat sedikit, ia pun menyebar esensi kehidupannya. 花绽放！逮住他！古天阁弟子在下方相伴，机会失望。这是极大机缘，宁可散居精华，也不肯让我得到。先去凌云，提升修为。 Lalu ia pun memerintahkan Xiao untuk bergegas mengevakuasi para murid untuk menyelamatkan diri. 机灵大人在散尽神华，阁主，机灵大人将开启逃生通道。速速撤回山门！我这个败类！ Cielang Hijau pun tidak memberikan kesempatan para murid untuk berlari. Bagi musuh banyak sesuatu yang bisa diraup jika pavilion tersebut hancur. 整灭古天阁，还有无数灵药保护科学，打得快去我传送通道！加油！ Karena sebuah identitas murid pavilion Butian, Yufeng menipu tetua Xiongfei untuk melindunginya. 十分长老，救命！幕后， Dan ini si parah men. 你死了，入口就没人拦截了。大家快上，速速灭掉古天阁！就是护送我的长辈。大辈人又怎么可能会有？断你们的后路！快守住山门！
传送通道失效了。 Bawahan Kaisar Api pun datang untuk menjemput Erling. 公主殿下，我等奉命前来接驾。要另想办法，马上带我去找父王。 遵命。 Ketika mulai melemah, secara tidak sengaja pohon daun anggur melepaskan bibitnya. Pada waktu yang sama, sebagai leluhur pendiri pavilion Butian, si Pak Tua Hantu datang saat tahu terjadi kekacauan. Dan hampir saja bibit tersebut berada di tangan yang salah. 你亲手栽种了我可安心。杀！ Di sisi lain, Shihao masih merenung atas apa yang baru saja terjadi di hadapannya. Ia pun murka sejadi-jadinya. Seperti tak ada kesempatan untuk membalikan keadaan, saat yang sama murid-murid senior pada masa itu datang untuk membantu. 天阁前年，鼠飞长老为吉林大人报仇，不是杀光他们，留下报仇！为纪灵大人报仇。Setelah kedua monster berdarah murni dikalahkan oleh si Pak Tua Hantu memiliki nafsu makan yang besar, pagoda kecil milik Shihao menelan kedua monster biadab tersebut. Si Pak Tua Hantu memiliki pesan terakhirnya, bahwa Gurun akan mengalami kekacauan, dan memberikan kepercayaan terhadap Shihao untuk membangun kembali pavilion Butian di masa depan. 重建补天阁。 Berkat niat baik Erling untuk menyelamatkan pavilion Butian, sosok overpower Kaisar Api pun muncul dan berencana mengakhiri kerusuhan yang terjadi dengan cara membuka saluran teleportasi. 此事自然与我有关。补天阁与我的灵儿有教授之恩，此役杀戮太重。 Lalu para petinggi menyerahkan hidupnya untuk memberikan kesempatan para murid agar bisa melarikan diri. 你是死了。 你要守护好这些弟子，何处白白牺牲！快走！阁主，并肩作战，这是一道快事。师兄，补天阁会败。走。是。走。 Kenyataan yang seperti sebuah mimpi. Ia pun terbangun dari tidurnya di Desa Batu. Harta karun pagoda berhasil menelan dua monster. Walaupun kurang lengkap, Dewa Willow memberitahukan pagoda kecil ini memiliki kekuatan spiritual yang hebat. 但也曾在上古显化。 Dan salah satu penyesalan Shihao dengan tidak mengetahui kemampuan sebenarnya dari pagoda ini, yang mengakibatkan tragedi tersebut terjadi. 自杀主当吞噬穷奇尸身，还有熊飞长老也是一魅惑。阁主、乌鸦老祖他们都不会死。 Ingin menjadi semakin kuat, Shihao pun meminta Dewa Willow untuk mengirimnya kembali ke alam Dewa Void. 有神，不要变强，请你再送我前往虚神界。谁敢欺负我，我就让他血债血偿。 Dewa Willow memerintahkan untuk menanam obat spiritual yang sempat Shihao bawa, agar bisa membantu mengumpulkan aura spiritual. 我当然愿意帮你。 Di pagi hari, berniat untuk membantu Shihao bercocok tanam, Pihao menyinggung Shihao yang sedang berada dalam kondisi mood yang buruk. 也算得上修行福地了吧？ 你干什么？就算没干好，我也是想帮忙。去了一趟补天阁，怎么变得这么不知好歹？毛球，如果我能再强一些，其实皮猴一直在等你回来，而是看自己还做得不够好。只希望我们的小不点儿啊，细心的就够了。 Dan pada malam hari, Desa Batu mengadakan perjamuan makan-makan. Shihao yang sempat menyinggung Pihao pun berusaha untuk memperbaikinya. 别好，吃完了继续帮我种树去。
还不呢？我这啥也不明白。行，好，两清。用它滋养心中的勇气，以此来保护所有爱我的人。 Singkat cerita, sebelum Xiao pergi ke alam Dewa Void, Dewa Willow memberikan inti dari sayap elang hijau yang dapat membantu Xiao berlatih. 去吧，我来为你守护肉身。 Setelah Xiao berada di alam Dewa Void, ia melihat dua kakek dikejar oleh segerombolan massa yang diketahui telah tertipu tentang informasi keberadaan anak beruang. Dan pada saat itu, klan Yu telah mendengar sebuah rumor bahwa anak beruang akan masuk kembali ke alam Dewa Void. Ia pun berniat mengundang klan lain untuk membunuh Xiao di alam Dewa Void. 孩子一旦侥幸逃脱，即刻斩杀。熊孩子，别让他来跑了！ Dikarenakan banyak orang mencari si anak beruang, Xiao merencanakan sesuatu untuk menyembunyikan identitasnya. 就在你们身后。对。 Dengan cara memanipulasi sebuah informasi untuk memancing komplotan klan Yu. 对我即将出现的追消息都换下好处。这是什么？熊孩子的奶瓶？这是。您真知道熊孩子的消息？连保险环都知啊！老夫一向诚信过人。数量够了，把熊孩子的下落说出来。自然是双子火山。哎呀，熊孩子！ Diketahui beberapa orang di alam Dewa Void tersebut ikut berpartisipasi dalam penyerangan pavilion Butian. Xiao pun berniat membalaskan dendam. 今日必报此仇，先联手对敌，再分保险。 Di tengah pertarungan, salah satu bawahan Kaisar Api terlihat sedang mencari sebuah informasi. Dan di sisi lain, Erling pun penasaran tentang keberadaan Xiao. 坏胚最近不知道怎么样了。公主殿下，熊孩子在虚神界现身了。速去找人，陪我去虚神界。吓得本钱不小。都去过补天阁趁火打劫了，一个都别跑！赶上我羽族众人，不如寻机卖个人这玩意儿叫灭魂圈。师兄师姐，长老们，就为你们讨回一笔利息。 Dan lagi sebuah prasasti rekor muncul kembali dan memberikan sebuah potongan perunggu. Di sisi lain, Shi Yi pun memiliki potongan perunggu tersebut. 碎片在此交时，看来我的对手出现。碎片交出来！啥东西啊？ Sangat sulit mengalahkan Xiao, salah satu anggota klan Yu menyusun rencana dengan cara memancing Xiao untuk pergi ke kota yang bernama Dongtian. 引入羽族洞天真杀了是失败。是，你这补天阁的叛徒，竟还敢露面，让那么多同门的兄弟姐妹遇害，竟勾结外敌反攻师门，算了师门尊长，人人得而诛之。你别跑！有本事来羽族洞天！ 别去！一定有诈！凭你怎么动心眼？我会怕你？好宝贝，我的，都是我的。 Terlihat percaya diri sudah memenangkan pertarungan, Xiao pun menghancurkan pagoda lalu mengambil harta tersebut.哼，熊孩子就要称王，我等今日就将你化为劫灰。天与神法诀。 Dan di sisi lain, Erling mencari tahu jejak keberadaan Xiao. 这
下自投罗网。你才死定了！我知道你关心此人，可如今同样是同门有难，女儿不得不娶。我国也会成为各族的敌人。 Di saat yang sama, Xiao merasakan keberadaan tulang tertingginya 经历这至尊骨如此无力，算你倒霉。 yang seketika bisa menahan serangan tersebut. Lagi-lagi Xiao memecahkan sebuah rekor. 赏青铜碎片一枚，即最爱吃兽奶。刚刚难道是至尊骨？大人定会让他遭受最惨的惩罚。说， Dan tak lama Yufeng membawa segerombolan para petarung. Di waktu ini Xiao tidak merasakan kembali tulang tertingginya. 此人当日欺师灭祖，怎么有毫无感？未得太古神书，毁我羽族洞天境。我宰了你这个信口雌黄的叛徒！抢夺太古神书，快下去！最恨大逆不道者，动手！ Terima kasih buat kalian yang telah menonton sampai detik ini ya sob ya. Dan cerita pun akan terus berlanjut.